考古文明中水晶人质的经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 585 sampai 586 atau episode 611 sampai 612 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah berhasil menyingkirkan kesatria Tian Yang, dan juga merapikan semua yang ditinggalkan olehnya. Kemudian ada juga kesatria kabut jahat, yang belumnya menonton pertarungan Lu Feng dan Kaisar Tian Yang, namun kesatria kabut jahat mati dengan cara menghancurkan diri, karena tidak mau sampai dijadikan budak oleh Lu Feng. Kemudian setelah Lu Feng menggabungkan kedua sayap Siwu, dia mulai memahami dan memikirkan tentang perkiraan adanya sayap Siwu bagian ketiga. Setelah beberapa saat Lu Feng berpikir, itu benar. Kedua sayap ini jelas hanya bagian dari sayap yang lengkap, dan berdasarkan pengetahuannya tentang ukiran, harusnya ada lagi bagian ketiga. Kekuatan dari kombinasi dua sayap pertama bisa menyaingi harta karun sejati tingkat atas. Lu Feng sangat senang. Jika aku bisa mendapatkan sayap ketiga, kekuatannya pasti akan lebih melonjak lagi. Jangan pikirkan itu, pikirnya. Pemimpin kekacauan kota primal, Guru, memiliki sayap Siwu untuk waktu yang lama, dan bahkan dia tidak tahu bahwa sayap Siwu yang asli hanya bagian dari keseluruhan. Aku cukup beruntung untuk bertemu kesatria Tian Yang, dan bisa tahu dikarenakan dua sayap yang saling tarik-menarik. Lu Feng tahu bahwa pemimpin kekacauan kota primal tidak bisa memikul tanggung jawab apapun, karena tidak mungkin untuk mengatakan bagian yang hilang hanya berdasarkan sayap Siwu asli atau sayap cahaya asli. Sayap Siwu memiliki ukiran ruang murni sedangkan sayap cahaya memiliki ukiran waktu murni. Kedua set ukiran itu sempurna, dan karenanya tidak mungkin untuk mengatakan apa yang hilang. Namun, setelah digabungkan, bagian tersebut hilang antara waktu dan ruang. Dan kurangnya poros itu membuat sayap kurang kuat dari status idealnya. Lu Feng bahkan tidak bisa mendapatkan bentuk ketiga dari sayap Siwu, dan dia menyadari bahwa akan butuh waktu lama baginya untuk memahami bentuk kedua dari sayap Siwu yang baru. Sayapnya jauh lebih kuat, terlepas dari itu. Sedangkan untuk sayap ketiga, aku harus melihat apakah aku cukup beruntung untuk menemukannya. Lu Feng memicu pikirannya. Harta sejati yang mengambang di kejauhan mulai diklasifikasikan secara otomatis. Tubuh samudra yang terpencil. Tubuh yang sakti setinggi 5.500 mil muncul di samping Lu Feng. Ambil baju besi harta karun sejati senior. Jenis domain harta karun sejati, dan pedang harta karun sejati senior. Lu Feng segera mempersenjatai tubuh samudra terpencil, dengan baju besi harta sejati senior, dan harta benda jenis domain sejati dari kesatria Tian Yang. Adapun pedang harta karun senior yang sejati, itu berasal dari salah satu dari 5 master semesta yang Lu Feng bunuh. Aku akan ambil beberapa barang berharga, harta, dan beberapa benda lainnya, dan kembali ke bumi, pikir Lu Feng. Tubuh samudra yang jauh menyusut setinggi 6 kaki, membawa baju besi hitam dan pedang ungu, bertukar kontak mata dengan Lu Feng, dan kemudian berteleportasi keluar dari negara dewa. Tidak ada gunanya meninggalkan semua harta yang sejati di negara dewa aku, kata Lu Feng. Guru Truyan pasti mendambakan beberapa harta sejati. Aku akan memilih yang cocok untuknya nanti. Lu Feng tersenyum dan menyimpan tubuh binatang bertanduk emas dan mosanya. Sin kemudian berpindah ke ruang di luar bumi. Tubuh samudra terpencil, mengenakan baju besi hitam dan membawa pedang ungu, berdiri di atmosfer. Kekuatan saktinya mulai menyelimuti bumi. Mulai sekarang, dia akan bertugas menjaga bumi dan keluarga Lu Feng. Lu Feng membuat keputusan itu karena dia mengetahui bahwa tubuh samudra jauh tidak berguna di sekitarnya.
Kekuatan sakti dari tubuh Samudra Jauh adalah 1/10 sama halusnya dengan binatang bertanduk emas, dan hanya 1000 kali lebih besar dari binatang bertanduk emas. Tubuh penduduk buminya bisa menarik energi dari binatang bertanduk emas ketika puncaknya, tubuh yang digunakan, dan tubuh binatang bertanduk emas bisa pulih dalam waktu singkat. Sedangkan untuk penghancuran diri, kekuatan dari meledakkan tubuh samudra terpencil bahkan tidak bisa dibandingkan dengan teknik pamungkas Master Semesta, Cahaya Emas. Yang artinya tubuh Samudra Jauh tidak bisa membantu sama sekali. Namun, tubuh Samudra Jauh memiliki kekuatan tempur yang kuat secara bawaan, ditambah pelindung harta karun sejati senior, pedang, jenis harta karun sejati domain, dan teknik pamungkas para penguasa semesta, Cahaya Emas. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah daripada tubuh penduduk bumi asli, dan bisa dengan mudah mengalahkan penguasa alam semesta biasa. Dia cukup untuk menjaga bumi. Luo Feng telah meninggalkan tanda di keluarganya, sehingga dia bisa merasakannya ketika keluarganya dalam bahaya, jika anggota keluarganya menghancurkan tanda-tanda itu. Tetap saja, akan lebih baik baginya untuk menjaga bumi sendiri. Sementara tubuh Samudra Jauh pergi ke bumi dan mulai berjaga-jaga, sementara itu Luo Feng kembali ke bintang aslinya. Xin kemudian berpindah ke suatu tempat, di dalam aliansi cincin duri, di depan sebuah istana yang menjulang tinggi, seorang master semesta sedang melakukan mengembalikan waktu. Sebuah bayangan berdiri di kabut hitam, ruang dan waktu di sekelilingnya terbalik, namun, dia tetap berdiri diam, sementara menanggung semua reaksi hukum operasi semesta. Setelah beberapa lama, semuanya kembali normal. Master semesta mengangguk ke kejauhan dan kembali ke istananya. "Terima kasih, Master Semesta," ucap seorang pria raksasa membungkuk. "Aku telah hidup lagi." Kesatria kabut iblis berdiri di sana, bingung dan gembira. Kesatria kabut iblis, pria raksasa itu menggeram, dan kabut iblis segera terbang ke pria raksasa itu dan memberi salam. "Penguasa benteng Fan Nuo, aku menyuruhmu untuk mengikuti kesatria Tian Yang, dan aku bermaksud untuk sampai di sana sesegera mungkin, tapi aku tidak berharap kamu akan terbunuh," kata pria raksasa itu. "Aku meminta, Hu Master, untuk memutar kembali waktu untuk membangkitkan kamu. Mengenai harga, aku akan menanggungnya." Kesatria kabut iblis merasa lega. Membutuhkan waktu untuk mengubah waktu dan membangkitkan seseorang. "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu mati?" ucap penguasa benteng Fan Nuo bertanya. "Inilah yang terjadi," kata kesatria kabut iblis. "Aku melihat kesatria Tian Yang dan binatang bertanduk emas terbang ke pusaran ruang, dan aku melaporkannya kepada kamu. Setelah itu, kamu meminta aku untuk mengikuti mereka. Aku pergi ke pusaran ruang dan melihat mereka berkelahi satu sama lain, dan keduanya memiliki harta jenis domain yang sejati. Memang, bahwa kesatria Tian yang memiliki tipe domain harta sejati." Penguasa benteng Fan Nuo mendengus. Dia beruntung. Mereka bertarung. Kesatria kabut iblis melanjutkan. "Aku pikir kesatria Tian yang juga terjebak dalam perkelahian, jadi aku bersembunyi di tempat lain untuk menonton, karena aku tidak berani ditarik ke dalam domain tersebut. Itu adalah pertarungan brutal, dan harta karun sejati tipe domain mereka berada di tingkat yang sama, satu milik kesatria Tian Yang dan yang lainnya milik binatang bertanduk emas." Penguasa benteng Fan Nuo mendengarkan dengan cermat. Kesatria Tian yang jelas yang paling lemah, dan dia segera berusaha melarikan diri, kata kesatria kabut iblis. "Melarikan diri, yang lebih lemah." Penguasa benteng Fan Nuo terkejut. "Apakah kamu mengenali kesatria binatang bertanduk emas itu?" "Tidak, aku belum pernah melihatnya," ucap kesatria kabut iblis menggelengkan kepalanya. "Aku mencoba mengikuti mereka, tapi kemudian, kesatria kabut iblis tampak terkejut. Tiba-tiba, hari menjadi gelap, dan aku terjebak dalam kegelapan. Aku dikelilingi oleh udara gelap, lingkungan yang gelap, dan udara gelap." Penguasa benteng Fan Nuo tampak bingung. "Apakah itu kekacauan aliran udara?" "Aliran udara kacau apa?" ucap kesatria kabut iblis bingung. "Aliansi cincin Ton tidak memiliki alam semesta sendiri, jadi kesatria kabut iblis tidak akan tahu apa aliran udara yang kacau itu." Penguasa benteng Fan Nuo menatap kesatria kabut iblis dan mengatakan kepadanya, "Itu adalah energi awal alam semesta. Itu adalah sumber induk dari semua energi yang kita ketahui." "Sumber induk dari semua energi," ucap kabut iblis terkejut. "Tidak perlu bagimu untuk menyelidiki lebih jauh," penguasa benteng Fan Nuo melanjutkan dengan suara rendah, dengan alis berkerut. "Bagaimana kamu bertemu dengan aliran udara yang kacau ketika kamu berada di bintang aslinya?"
Ceritakan semuanya tanpa meninggalkan satu detail pun. Penguasa benteng Fan Nuo adalah penguasa alam semesta tingkat atas yang menikmati status yang sangat tinggi. Dia berpengetahuan luas dan tahu banyak rahasia alam semesta yang luas. Tentu saja, dia tahu bahwa aliran udara yang kacau seharusnya tidak muncul pada bintang asli. Seperti ini, Kesatria Kabut Iblis bergegas menjelaskan. Aku sedang menyaksikan pertarungan antara binatang bertanduk emas dan Kesatria Tian yang dari jauh ketika tiba-tiba kegelapan turun. Seolah-olah kita semua telah jatuh ke dunia lain. Di sekitar kita, ada aliran udara yang gelap. Aku langsung tahu bahwa aku pasti jatuh ke dalam taktik berbahaya yang dikerahkan oleh musuh aku, jadi aku segera memohon belas kasihan, berharap bahwa makhluk agung itu akan membiarkan aku pergi. Namun, itu sia-sia, lalu aliran udara yang gelap terbelah menjadi dua bagian. Itu seperti penggiling raksasa dengan aku di tengah. Aku berada di penggilingan tersebut, dikelilingi oleh aliran udara yang gelap. Tubuh sakti aku digerus dengan cepat, dan aku tidak punya pilihan lain selain menghancurkan diri sendiri. Penguasa benteng Fan Nuo mendengarkan dengan saksama dan sedikit mengangguk. Dia tidak bisa menahan perasaan takut. Jika itu adalah aliran udara yang benar-benar kacau, itu berarti ada harta karun sejati yang digunakan. Berdasarkan apa yang diketahui penguasa benteng Fan Nuo, beberapa harta karun sejati khusus yang sangat kuat, atau teknik yang sangat kuat yang hanya dapat diciptakan oleh makhluk yang paling menakutkan, Master Semesta, dapat diubah menjadi aliran udara yang kacau. Itu adalah pertarungan yang hanya melibatkan binatang bertanduk emas dan Kesatria Tian Yang, pikir penguasa benteng Fan Nuo. Tidak ada Master Semesta yang terlibat. Jika ada Master Semesta, membunuh Kesatria Kabut Iblis akan lebih mudah. Sama sekali tidak perlu menggunakan teknik yang kuat itu. Penguasa benteng Fan Nuo mempertimbangkan ini, mencoba mencari tahu situasinya. Hanya ada satu kemungkinan, sepotong khusus dari harta karun sejati digunakan. Penguasa benteng Fan Nuo sangat berpengetahuan luas, tetapi dia tidak mengetahui siapapun dengan tingkat gen kehidupan yang sempurna, akan dapat memperoleh teknik bakat yang paling kuat. Itu dianggap sebagai rahasia tingkat atas di alam semesta, jadi dia tidak akan bisa menebak bahwa itu adalah teknik bakat yang dilibatkan. Penguasa benteng Fan Nuo menatap Kesatria Kabut Iblis saat dia merenungkan. Jenis domain harta karun sejati yang digunakan oleh binatang bertanduk emas. Bentuk domain apa yang diambilnya? Ada banyak jenis harta jenis domain sejati di alam semesta, masing-masing dari mereka mengambil bentuk domain yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik unik mereka. Mengingat harta jenis domain yang sejati, orang dapat dengan mudah menyimpulkan informasi lebih lanjut tentang latar belakang binatang bertanduk emas. Tapi penguasa benteng Fan Nuo masih tidak mengerti. Domain, Kesatria Kabut Iblis tiba-tiba teringat dan berkata, sungai emas yang luas. Ya, dan beberapa binatang buas hebat. Aku ingat melihat binatang-binatang buas besar terus bertabrakan ke dalam batu-batu raksasa yang melingkupi wilayah Kesatria Tian Yang, ketika dua domain harta karun yang sejati saling berhadapan satu sama lain. Adapun berapa banyak binatang buas yang ada di sana, terlalu jauh bagi aku untuk melihat dengan jelas. Sungai emas, binatang buas yang hebat, penguasa benteng Fan Nuo mengangkat alisnya, dan matanya menyala. Manusia? Luo Feng. Kesatria Kabut Iblis bingung. Kamu boleh pergi, perintah penguasa benteng Fan Nuo. Kesatria Kabut Iblis sedikit terkejut, dan di dalam hatinya, dia tidak puas mengambil hal-hal sebagaimana adanya. Seketika, penguasa benteng Fan Nuo menatapnya dengan dingin. Kesatria Kabut Iblis hanya bisa mengertakkan giginya, untuk menahan ketidaksenangannya saat dia berubah menjadi cahaya dan pergi. Dalam hatinya, dia menyesali situasi, Tuan of Fan Nuo yang mengganggu. Aku mematuhi perintah kamu ketika aku mengikuti Kesatria Tian Yang, yang merupakan alasan aku dimusnahkan. Meskipun aku bisa membalikkan waktu dan ruang untuk dibangkitkan, semua harta aku hilang. Tidak ada yang tersisa, ini benar-benar kerugian besar, hanya keberuntunganku. Penguasa benteng Fan Nuo memandangi sosok Kesatria Kabut Iblis yang tidak sopan. Aku sudah membayar harganya untuk kebangkitanmu dengan membalik waktu dan ruang, dan kamu masih ingin mengambil keuntungan. Penguasa benteng Fan Nuo mulai berpikir keras sambil berdiri di udara. Bentuk manusia, Luo Feng. Harta jenis domain itu pastilah sungai 9 harimau umat manusia. Dan sungai 9 harimau ada di tangan Luo Feng. 9 harimau sungai dulunya adalah harta sejati yang dimiliki oleh ras non-manusia,
Tetapi setelah serangkaian perkelahian, harta tersebut telah diambil alih oleh tangan yang berbeda sampai akhirnya, ia mendarat di tangan ras manusia. Reputasi Luo Feng baru-baru ini meningkat. Karena dia, sejumlah besar makhluk agung telah dimusnahkan. Tentu saja, penguasa benteng Fan Nuo tahu semua ini, karena ia telah menerima kembali ketika Luo Feng memperoleh Sungai 9 Harimau. Adapun kesatria kabut iblis, karena dia berada di bintang asli dan tidak lebih dari seorang kesatria biasa, dia secara alami hanya tahu bahwa sejumlah kesatria dari ras lain telah dimusnahkan, karena dikonsumsi oleh keserakahan dan ingin membunuh Luo Feng. Dia tidak mengerti dalam hal informasi rinci lainnya seperti Sungai 9 Harimau. Informasi seperti itu di luar jangkauannya. Sebelumnya, kesatria kabut iblis menyebutkan bahwa ketika binatang bertanduk emas dan kesatria Tian yang bertarung, Sungai 9 Harimau tiba-tiba muncul, pikir penguasa benteng Fan Nuo. Sepertinya, pengawal Luo Feng tidak lain adalah binatang bertanduk emas. Penguasa benteng Fan Nuo mengangguk untuk menguatkan kesimpulannya. Mampu mencapai tingkat keberhasilan pertempuran ini, berhasil membunuh begitu banyak ksatria dari ras lain, dan bahkan penguasa alam semesta, tidak heran kesatria Tian yang perlu melarikan diri darinya. Dan terakhir, harta karun sejati yang memunculkan aliran udara kacau harusnya adalah perbuatan binatang bertanduk emas. Jika itu adalah harta sejati kesatria Tian Yang, maka kesatria Tian Yang tidak perlu melarikan diri ketika dia bertemu aku, bertahun-tahun yang lalu. Kesatria kabut iblis dikejar meskipun dia jauh, dan kesatria Tian Yang dimusnahkan. Jadi, harta itu harus berada di tangan binatang bertanduk emas. Luo Feng, binatang bertanduk emas. Penguasa benteng Fan Nuo membuat keputusan setelah berpikir sejenak. Aku akan pergi menemui Luo Feng manusia ini secara pribadi. Penguasa benteng Fan Nuo langsung berubah menjadi cahaya, dan menghilang ke ruang angkasa dengan kecepatan super. Sementara itu di bintang asli, dengan baju besi dan sayap peraknya, Luo Feng membawa pedang mutiara pemotong di punggungnya, saat ia terbang tinggi di udara. Ketika ksatria dari ras lain melihatnya mendekat dari jauh, mereka akan segera melebarkan jalannya dan bersembunyi. Ini Luo Feng, cepat, minggir dari jalannya. Sayap Luo Feng ini dulunya berpasangan. Kapan itu meningkat menjadi 4? Siapa tahu, mungkin dia telah mengubah bentuk harta sejatinya. Atau mungkin dia telah berubah menjadi harta sejati lain. Luo Feng sama seperti penguasa alam semesta tingkat atas lainnya, dengan kehadiran yang akan menyebabkan ksatria dari ras lain, dan bahkan penguasa alam semesta menjadi mundur. Tentu saja, di planet-planet di mana Master Semesta tiba, giliran Luo Feng yang bersembunyi. Bahkan jika dia benar-benar ingin memasuki sebuah planet yang memiliki Master Semesta, dia akan memastikan bahwa dia tinggal jauh dari tempat Master Semesta itu, menjaga jarak setidaknya 600 juta mil. Apakah ini bagaimana rasanya menjadi makhluk yang hebat? Bisik Luo Feng, berdiri di puncak gunung yang menjulang dan memandangi pemandangan luas dari tanah yang luas. Dalam bintang asli ini, yang dikatakan penuh dengan bahaya, aku selalu berada di ujung jari aku. Selama aku menjauhkan diri dari lokasi di mana penguasa semesta mendarat, tidak ada orang lain yang berani datang memprovokasi aku. Bintang aslinya berbahaya, namun pernyataan ini didasarkan pada persyaratan perbandingan. Bagi para ksatria alam semesta, itu sangat berbahaya. Bagi Master Semesta, tingkat bahaya jauh lebih kecil. Jika tidak, kesatria Guiyi tidak akan terlalu percaya diri bahwa ia akan dapat meminjam tipe harta sejati Luo Feng saat itu. Biasanya, jika seseorang bisa menghindari berlari ke jagat raya tingkat atas dan Master Semesta, seharusnya tidak ada banyak bahaya yang perlu dikhawatirkan. Penguasa alam semesta tingkat atas bahkan lebih aman, asalkan mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi para penguasa alam semesta. Misalnya, selama pembukaan harta karun, penguasa alam semesta tingkat atas dan Master Semesta bisa masuk untuk memperjuangkan kepemilikannya. Di bawah keadaan seperti itu, secara alami akan ada kemungkinan seseorang terbunuh. Kalau tidak, dengan menghindari jalan apapun yang dilewati Master Semesta, seseorang pasti bisa tetap aman. Hah, Luo Feng tiba-tiba memalingkan kepalanya ke arah tertentu. Di bintang aslinya, para ksatria dari ras lain akan menghindariku ketika mereka melihatku di kejauhan, tapi yang ini, justru berani mendekat dalam jarak hanya 6 juta mil jauhnya dariku. Dari jauh, cahaya ungu terbang lurus ke arah Luo Feng. Itu, Luo Feng melihat dengan penuh perhatian dan mencoba untuk membedakan identitas pihak yang mendekat. Itu adalah raksasa dengan tubuh yang penuh vitalitas hijau.
Dan menilai dari karakteristik, penampilan, dan auranya yang unik, penguasa benteng Fan Nuo dari aliansi Cincin Duri. Luo Feng mengenali identitasnya yang mendekat dalam sekejap. Lalu dia menyeringai pada dirinya sendiri. Tidak heran tidak ada rasa takut. Penguasa benteng Fan Nuo adalah penguasa alam semesta tingkat atas. Manusia Luo Feng. Terdengar suara seperti sebuah ledakan. Penguasa benteng Fan Nuo, kata Luo Feng, memandang dari tempat dia berdiri di puncak gunung. Beberapa saat kemudian, penguasa benteng Fan Nuo turun ke suatu tempat di dekat Luo Feng. Sambil tersenyum, dia meliriknya dan berkata, "Aku sudah lama mendengar namamu, manusia Luo Feng. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Aku khawatir alasan pertemuan ini, kemungkinan besar, bahwa aku berkelana ke bintang asli, karenanya membangkitkan perhatianmu," kata Luo Feng dengan rendah hati. Dia tertawa dan melanjutkan, "Untuk menjadi sosok yang menonjol, bahkan sampai sejauh ksatria terkemuka dari ras lain untuk menghindari aku, ketika mereka melihat aku. Semua ini bukan karena kemampuan aku yang sebenarnya. Tidak seperti kamu, penguasa benteng Fan Nuo. Semua yang lain kagum karena kamu benar-benar cukup kuat. Karena semua ras lain telah menyimpulkan bahwa Luo Feng memiliki asisten, maka jadilah itu. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan sebaliknya. Kamu cukup cakap juga, kata penguasa benteng Fan Nuo. Kamu memiliki harapan besar untuk mencapai setidaknya tingkat penguasa semesta segera. Penguasa benteng Fan Nuo memandang Luo Feng, lalu bertanya, "Sekarang aku telah bertemu kamu, sebenarnya ada bantuan yang ingin aku minta kepada kamu." "Bantuan," Luo Feng mengulangi. "Silakan." Penguasa benteng Fan Nuo menginginkan bantuan darinya. "Aku harus membuat harta karun sejati, dan aku telah mencari banyak bahan." Penguasa benteng Fan Nuo melirik Luo Feng, lalu melanjutkan. "Tapi aku kehilangan beberapa logam berharga yang penting. Satria alam semesta lainnya membuat jalan memutar kapanpun ketika mereka melihatku, jadi tidak mungkin aku bisa berbicara dengan mereka sama sekali." Luo Feng tertawa. "Itu benar, bahkan jika dia ingin berbicara dengan ras lain, mereka akan menghindari jalannya saat mereka melihatnya puluhan juta mil jauhnya. Aku tidak yakin logam apa yang kamu miliki, tetapi Luo Feng, jika ada yang aku butuhkan, aku bersedia membayar kamu dengan mahal sebagai ganti untuk mereka." Ucap penguasa benteng Fan Nuo sambil tersenyum. "Logam?" Luo Feng bertanya karena penasaran. "Apakah tidak ada di aliansi Cincin Duri?" Sedihnya, "Benar-benar tidak ada," kata penguasa benteng Fan Nuo dengan ekspresi pasrah. "Ada begitu banyak jenis logam mulia di alam semesta, dan apa yang aku butuhkan, dulu, tapi sekarang, semuanya telah dipertukarkan atau diklaim oleh orang lain." Luo Feng mengangguk. "Aku memang memiliki beberapa bahan, tetapi aku tidak yakin apakah ada yang kamu inginkan," Luo Feng memberi tahu dia. Sebelumnya, setelah membunuh kesatria Tian Yang, Luo Feng kembali ke negara dewa di mana ia menyimpan semua harta miliknya, dan harta yang sejati yang tidak dapat ia pahami. Lagi pula, bahan yang tidak bisa ia pahami jelas akan sangat mahal harganya. Luo Feng hanya membawa bersamanya barang-barang yang bisa dia kenali dan bisa ia pahami, dan dia bersih dari harga harta yang dia bawa di sisinya. "Ada kemungkinan kamu mungkin memiliki beberapa." Penguasa benteng Fan Nuo tertawa keras. "Bagaimana kalau aku melihat-lihat?" Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar logam melayang di depan Luo Feng. Hampir 100 jenis logam dikemas rapat di ruang di depan mereka. Penguasa benteng Fan Nuo mulai meneliti dan mengidentifikasi logam dengan mata yang terang benderang. Namun, beberapa saat kemudian, kilau kegembiraan di matanya redup saat dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Benar-benar tidak ada yang aku butuhkan. Apapun logam yang tidak dimiliki aliansi Cincin Duri, aku ragu aku akan memilikinya," kata Luo Feng, tersenyum tetapi tidak mengungkapkan banyak. Penguasa benteng Fan Nuo tampak agak ragu-ragu. "Silakan berbicara dengan pikiran kamu," kata Luo Feng sambil tersenyum. Penguasa benteng Fan Nuo melanjutkan dengan mengatakan, "Sebenarnya, aku tidak ingin menanyakan ini. Hanya saja logam ini sangat penting bagi aku. Ras-ras lain di alam semesta semua sadar bahwa Luo Feng memiliki jagat raya tingkat atas sebagai asistennya. Aku percaya bahwa dia juga memegang banyak logam mulia. Aku hanya berpikir, bisakah aku melihat apa yang dibawanya? Jika dia memiliki apa yang aku butuhkan, aku bersedia menukar harta dengan harta. Temanmu tidak akan dirugikan. Pengawal aku." Luo Feng mengerutkan kening.
Semua orang di alam semesta ingin tahu siapa penolongmu, kata penguasa benteng Fan Nuo. Dia tersenyum saat menatap Luo Feng. Tunggu sebentar, aku akan bertanya padanya sekarang, ucap Luo Feng melanjutkan. Penguasa benteng Fan Nuo mengangguk dan menunggu jawaban Luo Feng diam-diam. Akan luar biasa jika dia bisa mendapatkan yang berharga tanpa bertarung. Setelah semua, pengawalnya telah membunuh kesatria Tian Yang serta beberapa master semesta lainnya. Bahkan penguasa benteng Fan Nuo tidak mau memulai pertarungan. Luo Feng berpura-pura terhubung dengan penolongnya, tetapi binatang bertanduk emas hanya satu dari tubuhnya. Bagaimana mungkin dia punya logam lain? Ah, kata Luo Feng, menatap penguasa benteng Fan Nuo dengan menyesal. Penguasa benteng Fan Nuo, temanku bilang dia tidak punya logam. Tidak punya, kata penguasa benteng Fan Nuo. Atau tidak mau membaginya, temanku bilang dia tidak memilikinya. Luo Feng masih menatap penguasa benteng Fan Nuo. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Penguasa benteng Fan Nuo mengangguk dan menghela nafas. Sayang sekali. Begitu dia selesai, kekuatan mengerikan tiba-tiba meresap keluar. Sementara itu, cahaya hijau tak berujung mulai bersinar. Pohon anggur raksasa selebar beberapa mil segera menyelimuti langit dan daratan. Ruang itu dipenuhi tanaman merambat tak berujung, yang mengelilingi Luo Feng sepenuhnya. Suara yang sangat rendah keluar dari tanaman merambat. Sayang sekali, aku tidak ingin melawan kamu sejak awal. Luo Feng mengerutkan kening dan meraung. Penguasa benteng Fan Nuo, berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penguasa benteng Fan Nuo memiliki kekuatan luar biasa, dan ia memiliki total 3 tubuh. 2 tubuhnya yang lain juga kuat. Yang terkuat adalah tubuh pohon anggur salju yang mekar, yang seharusnya adalah tubuh asli penguasa benteng Fan Nuo. Itu adalah bentuk kehidupan yang sangat istimewa di alam semesta, hanya ada 5 totalnya. Penguasa benteng Fan Nuo memiliki salah satunya, dan dia telah bergabung dengan aliansi cincin duri. Adapun 4 anggur salju mekar lainnya, mereka bergabung dengan kekuatan lain. Pohon anggur salju yang mekar memiliki tingkat gen kehidupan sekitar 1000 kali, tetapi itu sangat besar, lebih dari 600.000 mil kubik. Dan itu memiliki teknik warisan, yaitu transplantasi. Dengan teknik transplantasi yang diwarisi, penguasa benteng Fan Nuo memiliki 2 tubuh. Meskipun mereka tidak sebesar penguasa benteng Fan Nuo, tetapi mereka memiliki tingkat gen kehidupan yang serupa. Itu berarti penguasa benteng Fan Nuo sekuat 3 penguasa alam semesta tingkat atas, yang memberinya status yang sangat tinggi di aliansi cincin duri. Minta temanmu untuk memberi aku semua logam, Luo Feng. Suara yang dalam bergema, beri aku logamnya, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bahkan jika binatang bertanduk emas dapat melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa melindungi kamu. Binatang bertanduk emas. Luo Feng berdiri di langit dan tersenyum. Dia menatap tanaman merambat putih, dan cahaya hijau mengalir di sekitar mereka. Kamu mendapat informasi lengkap. Apakah kamu akan memberikannya kepada aku atau tidak? Ucap suara itu bergema di sekitar Luo Feng. Bagiku atau tidak? Bagi aku atau tidak? Bagiku atau tidak? Aku akan meminta teman aku untuk menjawab kamu. Luo Feng berbalik, dan binatang bertanduk emas yang cantik muncul di sampingnya. Binatang bertanduk emas, kata suara itu dari tanaman merambat. Beri aku semua logammu, dan aku akan pergi. Kalau tidak, Luo Feng manusia ini akan mati. Jawab aku, apakah kamu akan memberi aku logam atau tidak? Kemudian binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan menggeram, apakah kamu mencoba mengancamku? Bahkan tidak memikirkannya, hahaha, Luo Feng mulai tertawa terbahak-bahak. Dunia yang tak berujung dan tertutup tanaman anggur membisu. Penguasa benteng Fan Nuo tidak mengharapkan binatang bertanduk emas untuk menolaknya. Apakah binatang bertanduk emas benar-benar yakin bahwa dia bisa melindungi Luo Feng? Dia juga dikejutkan oleh tawa Luo Feng. Kalau begitu matilah kamu, raung penguasa benteng Fan Nuo yang mulai menyerang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, binatang bertanduk emas dan Luo Feng keduanya memprotes, kaulah yang akan mati. Ucap Luo Feng yang meraung. Gelombang emas tak berujung membanjiri, dan mulai menembus celah di antara tanaman merambat. Mereka tampak seperti air sungai, tetapi mereka adalah domain energi khusus yang diubah dari sungai 9 harimau, di bawah kekuatan dewa yang sedang membakar. Itu mencakup area dengan radius 19 juta mil. Namun, tubuh pohon anggur salju yang mekar, mampu menahannya dengan mudah.
Lebih besar, binatang bertanduk emas menggeram. Binatang bertanduk emas langsung menjadi lebih besar, dan tanaman merambat putih dengan cahaya hijau yang mengalir di sekitar mereka, dan mulai berkelana di sekitar binatang bertanduk emas. Namun, dia mengenakan pakaian tingkat atas, yang ditetapkan sebagai armor Dewa Binatang Harta yang sejati, dan dia memiliki senjata di seluruh tubuhnya. Cakarnya terus menebas, dan ukiran emas yang tak terhitung mulai mengalir. Banyak tanaman merambat putih memantul. Mereka tidak bisa menghentikannya untuk tumbuh lebih besar. Dia mengabaikan Luo Feng penduduk bumi, kata penguasa benteng Fan Nuo, terkejut. Sementara itu, banyak tanaman merambat berlari ke arah Luo Feng seperti cahaya hijau. Lapis baja perak dan sayap perak Luo Feng menatapnya dengan senyum, patahkan, gumam Luo Feng. Keempat sayap di punggungnya menjadi puluhan kaki, dan ukiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sayap. Selain dari teknik pamungkas Master-Master Semesta, Luo Feng juga telah menciptakan teknik pamungkas dari Master Semesta yang dia beri nama Kabut. Dia sudah terbiasa menggunakan sayapnya seperti bilah, dan sekarang, dia menggunakan keempatnya. Selain itu, kekuatan serangan sayap Siwu barunya berada pada tingkat yang sama, dengan pedang pemotong mutiara. 4 busur emas yang bersinar menangkal tanaman merambat itu. Luo Feng berdiri di ruang dan melambaikan sayapnya, dengan mudah menahan semua serangan. Setelah hanya beberapa detik, semua tanaman merambat pun menghilang. Tentu saja, itu bukan hanya berkat tubuh penduduk bumi yang asli, tetapi juga karena binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas terus tumbuh lebih besar. Itu menutupi langit dan daratan. Ini adalah binatang bertanduk emasnya. Dengan panjang lebih dari 600.000 mil, ia berdiri di langit, hitam dan ganas. Setelah menyelesaikan level ketiga Dewa Dunia, dia bisa mengecilkan tubuhnya sebagian besar. Untuk binatang bertanduk emas biasa, 60 mil adalah batasnya, tetapi tubuh sakti normal dari Luo Feng bertanduk emas, memiliki panjang 5.500 mil. Meskipun hanya diperbesar 36 kali, itu masih dalam batas, dan itu tidak akan mempengaruhi kekuatan tempur Luo Feng. Binatang bertanduk emas dengan mudah merobek, pohon anggur salju yang mekar menjadi bercerai-berai. Binatang bertanduk emas sepanjang 600.000 mil dan anggur salju mekar dengan diameter 600.000 mil saling berhadapan. Tubuh penduduk bumi Luo Feng berdiri di atas binatang bertanduk emas, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari benteng virus gelap. Rupanya, inti dari pohon anggur salju yang mekar bersembunyi di benteng, dan banyak tanaman merambat yang keluar dari benteng. Sebuah bayangan juga berdiri di antara tanaman merambat. Itu adalah penguasa benteng Fan Nuo. Tampaknya semua ras lain salah tentangmu, kata penguasa benteng Fan Nuo. Kamu sudah sekuat Master Semesta, atau apakah kamu telah menjadi ksatria alam semesta? Penguasa benteng Fan Nuo berdiri di atas pohon anggur salju yang mekar. Luo Feng sedang berdiri binatang bertanduk emas. Pikirkan apapun yang kamu inginkan, bisik Luo Feng. Beri aku logamnya, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Teriak Master Benteng Fan Nuo. Dia sudah merasa terintimidasi, dan tidak bisa menahan untuk melirik ke arah binatang bertanduk emas yang sangat besar. Itu tampak sangat buas. Itu adalah gambar meludah Dewa Binatang Emas. Mereka bahkan merasakan hal yang sama. Selain itu, teknik yang dilakukan binatang bertanduk emas membuatnya lebih waspada. Meskipun teknik yang dilakukan Luo Feng dengan sayapnya luar biasa, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Kamu terlihat percaya diri, Master Benteng Fan Nuo, kata Luo Feng. Dia menatap penguasa benteng Fan Nuo. Apakah kamu merasa percaya diri? Aku sarankan kamu yang duluan pergi. Memang, Luo Feng tidak ingin melawan penguasa benteng Fan Nuo, terutama pada panjang 600.000 mil dengan benteng terbang. Serangan dari tanaman anggur pohon anggur salju yang mekar biasa-biasa saja, itu bukan teknikku yang tertinggi. Teriak penguasa benteng Fan Nuo. Sayap salju mekarku mampu menjerat binatang bertanduk emasmu, dan aku bisa dengan mudah membunuhmu. Kamu bercanda, ucap Luo Feng menggodanya. Ini adalah penguasa benteng Fan Nuo yang marah, dan pohon anggur salju yang mekar raksasa. Menyusul dengan penuh amarah, dunia hijau yang megah menyelimuti daerah itu, dalam ribuan mil persegi dan menghantam sungai emas dari sungai 9 harimau. Itu rupanya jenis domain harta karun sejati. Penguasa benteng Fan Nuo dan pohon anggur salju yang mekar menyerang Luo Feng kembali. Tanaman merambat saling bertautan,
menjadi 8 pohon anggur raksasa setebal ribuan mil. Mereka menebas binatang bertanduk emas seperti 8 cambuk hijau. Binatang bertanduk emas yang melawan, sementara Luo Feng berdiri di langit. "Luo Feng, kamu mencari kematianmu sendiri," teriak penguasa benteng Fan Nuo ketika dia terbang ke arahnya. Luo Feng mengambil pedang pemotong mutiara dari punggungnya, dan memelototi penguasa benteng Fan Nuo. Dia, sebuah tebasan besar dan sakti muncul di tangan penguasa benteng Fan Nuo, dan di sana terukir ukiran kuno. Di bawah kekuatan sakti yang membakar, dan itu menebas ke arah Luo Feng. Cahaya keemasan kabur mulai bersinar. Itu datang dari teknik pamungkas alam semesta Luo Feng, teknik kabut. Luo Feng telah menciptakan 2 teknik, salah satunya adalah cahaya emas, dan yang lainnya adalah teknik kabut. Keduanya bisa menunjukkan transformasi Luo Feng. Dia benar-benar menantikan hasilnya, ketika dia menciptakan teknik puncak pertama kali, dan dia telah merenungkan nama teknik untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan nama-nama itu. Mereka saling memukul. Luo Feng memantul, tetapi tanaman merambat terus menyerangnya. Luo Feng mencoba menggunakan pedang pemotong mutiara dan sayap siwunya untuk membela diri, tetapi tanaman merambat itu terlalu kuat dan cepat, dan mereka semua mengenai armor Luo Feng. Untungnya, Luo Feng masih bisa menahannya dengan armor angkatannya. "Tidak," kata penguasa benteng Fan Nuo. Meskipun dia menekan Luo Feng, dia menyadari bahwa pohon anggur salju yang mekar tidak bisa menahannya lagi. Semua tanaman merambat kembali ke benteng virus hitam, dan mulai melarikan diri. Penguasa benteng Fan Nuo memelototi binatang bertanduk emas hitam di kejauhan. Pohon anggur salju yang mekar adalah tubuh aslinya, tetapi ketika mereka bertarung, penguasa benteng Fan Nuo menemukan bahwa dia benar-benar ditekan. Meskipun ia memiliki armor harta karun senior yang sejati dan tubuh sakti raksasa, pohon anggur saljunya masih tidak bisa menghentikan binatang bertanduk emas hitam itu. Benteng virus gelap terbang menuju penguasa benteng Fan Nuo, sementara ia terbang ke arah benteng juga. Dia berhenti peduli tentang manusia Luo Feng, karena dia tahu bahwa jika binatang bertanduk emas mendekatinya, dia akan berada dalam masalah besar. "Ingin melarikan diri," ucap Luo Feng sambil mengguncang sayapnya, dan ruang dan waktu benar-benar kacau. Bayangan Luo Feng muncul di sekitar penguasa benteng Fan Nuo. "Apa?" Penguasa benteng Fan Nuo sangat ketakutan, dan dia segera mengutuk orang yang memberinya informasi. Dia telah mendengar bahwa Luo Feng mengikuti bagian Dewa Bintang, tetapi Luo Feng yang ada di depannya, sudah memiliki kendali luar biasa atas ruang dan waktu. Bahkan jika Luo Feng menggunakan harta sejatinya, dia membutuhkan pemahaman yang cukup menyeluruh. Penguasa benteng Fan Nuo tidak tahu tentang jalur ukiran gambar. Kemudian, penguasa benteng Fan Nuo menggeram dan memukul Luo Feng. Cahaya keemasan yang dingin dan tajam bersinar. Dan itu tak tertahankan. Bulu matanya bengkok, dan pedang pemotong mutiara menghantam kepala penguasa benteng Fan Nuo. Armor menahan serangan, tetapi penguasa benteng Fan Nuo terluka karenanya. Penguasa benteng Fan Nuo menatap Luo Feng, ketakutan. Mustahil. Bagaimana mungkin Luo Feng bisa sekuat ini? Teknik pedang itu. Teknik pedang yang baru saja digunakan Luo Feng, sama dengan yang digunakan oleh binatang bertanduk emas. Apakah mungkin jiwa jenius Luo Feng yang tak tertandingi, telah dipindahkan ke binatang bertanduk emas? Itulah mengapa manusia Luo Feng mampu menggunakan teknik luar biasa, yang digunakan oleh binatang bertanduk emas. Tentu saja, penguasa benteng Fan Nuo telah menyadarinya. Luo Feng memiliki potensi luar biasa, dan banyak makhluk tertinggi mendambakan untuk memperbudaknya, dan untuk menjadikannya tubuh bagi diri mereka sendiri. Namun, umat manusia pasti memberinya perlindungan yang ketat. Bagaimana binatang bertanduk emas mengambil jiwanya? Ini luar biasa. Penguasa benteng Fan Nuo mencoba melarikan diri. Luo Feng menggerakkan sayapnya, dan akselerasinya mencapai tingkat baru melalui harta sejati sayap siwunya. Beberapa bayangan segera memblokir penguasa benteng Fan Nuo. "Kamu tidak bisa melarikan diri," kata Luo Feng, dan dia menyerang dengan pedangnya lagi. Penguasa benteng Fan Nuo mencoba menggunakan cambuknya untuk menahannya, tetapi dia bangkit kembali. Dia tidak dapat melarikan diri dari Luo Feng dalam waktu singkat, dan dia harus memicu benteng terbang untuk menyelamatkannya. Meskipun benteng itu terbang ke arahnya, binatang bertanduk emas juga terbang ke arahnya. Namun, benteng itu ternyata lebih cepat dari binatang bertanduk emas. "Enyahlah,"
Kamu manusia, ucapnya meraung. Tanaman merambat raksasa menyebar dari benteng. Luo Feng mendengus, dan sayap di punggungnya segera tumbuh lebih besar. Mereka menjadi hampir 60 mil lebarnya. Hancurlah kau, sayapnya seperti pedang, dan Luo Feng seperti pegangan. Pedang-pedang itu memotong tanaman merambat, seperti pisau menembus mentega. Sialan, teriak penguasa benteng Fan Nuo, menjadi cemas. Dia menggeram. Semua tanaman merambat kembali ke benteng terbang, dan pada saat yang sama, benteng menabrak set raksasa sayap siwus di punggung Luo Feng. Kemudian Luo Feng gemetar. Saat benteng menghantam sayap siwu, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari benteng. Penguasa benteng Fan Nuo menyentuh pohon anggur, dan cambuknya yang sakti, baju besi harta karun sejati, dan barang-barang berharga lainnya semuanya masuk ke tubuh dewa pohon anggur salju yang mekar. Adapun tubuh aslinya, itu dimusnahkan. Semua tanaman merambat kembali ke istana, dan mulai terbang. Binatang bertanduk emas berlari melintasi ruang. Tanduk terpanjang di kepalanya mengenai benteng terbang, yang memantul. Benteng terbang kemudian dipercepat dan mencoba melarikan diri seperti seberkas cahaya. Di atas lautan bintang asli menerbangkan benteng terbang, dan seorang pria raksasa berjalan keluar dari benteng. Penguasa benteng Fan Nuo masih merasa ketakutan. Apa? Binatang bertanduk emas yang kuat. Dia merampas jiwa manusia Luo Feng. Dan dia sangat perkasa. Meskipun mereka menggunakan teknik yang sama, binatang bertanduk emas itu tampaknya lebih terampil. Itu pasti memiliki tipe serangan yang luar biasa, dan harta karun sejati. Semakin dia memikirkannya, semakin terkejut dia. Binatang bertanduk emas itu segelintir. Luo Feng juga mengingat pertarungan itu. Penguasa benteng Fan Nuo memiliki tingkat gen kehidupan 1000 kali, yang lebih rendah daripada pohon dunia, pikirnya. Selain itu, teknik warisan kontrol atas ruang dan waktu yang dimiliki pohon dunia, lebih membantu untuk bertarung, sedangkan teknik yang diwariskan yang dimiliki penguasa benteng Fan Nuo, adalah 2 tubuh lagi. Dia menyimpulkan bahwa penguasa benteng Fan Nuo, sedikit lebih lemah daripada pohon dunia. Kekuatan sakti Luo Feng lebih lemah, daripada penguasa benteng Fan Nuo, namun tekniknya jauh lebih kuat. Dia pasti berada pada tingkat yang sama dengan pohon dunia, itulah sebabnya dia bisa menekan penguasa benteng Fan Nuo. Namun, aku hanya bisa menekannya, tidak mengalahkannya. Aku hanya sedikit lebih kuat darinya, dan senjatanya melemahkan seranganku untuk sebagian besar. Aku hanya melukainya sedikit ketika mengenai tubuhnya yang sakti. Luo Feng mengerti bahwa karena binatang bertanduk emas memiliki harta tingkat atas yang ditetapkan, seperti harta sejati armor dewa binatang, bahkan pohon anggur salju yang mekar, yang panjangnya lebih dari 600.000 mil, hanya bisa berjalan saja. Hanya itu yang bisa dia lakukan, meskipun dia juga memiliki benteng terbang. Bentengnya seperti cangkang kura-kura, cukup kuat untuk menahan serangan dari Master Semesta. Bahkan tekniknya aku adalah semesta, mungkin tidak bisa melukai tubuh sakti yang tersembunyi di dalam benteng terbang. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk membunuh, pikir Luo Feng. Namun, kali ini sangat aneh. Penguasa benteng Fan Nuo menginginkan logamku, dan dia bersedia bertarung untukku. Logam itu mungkin sama berharganya dengan harta sejati. Sementara itu, di aliansi wilayah utara, di dalam istana yang menjulang, dan dikelilingi oleh api hitam hidup, banyak pelayan abadi dan ksatria alam semesta. Istana-istana di aliansi teritorial utara semuanya memiliki pelayan dan ksatria alam semesta yang abadi, dan semuanya memandang istana utama di tengah dengan penghormatan rendah hati. Di pinggiran istana itu cahaya tak berujung. Disitulah Master Sungai Bintang tinggal. Master Sungai Bintang adalah makhluk yang dihormati di alam semesta, dan sama-sama setenar pemimpin kota kekacauan primal. Kekuatan di alam semesta menghormati Master Sungai Bintang, bahkan lebih dari pemimpin kekacauan kota primal. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.